Iya. Selamat siang Mbak, sebelumnya dengan Mbak siapa? Selamat siang Bu, nama saya Uti. Oke Mbak Uti ya, udah kenal saya, udah tahu nama saya? Belum Bu. Oh belum, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Livia, Mbak Uti bisa panggil Bu Livia atau Bu Via, terserah, senyamannya Mbak Uti aja. Mbak Uti ini mahasiswa sini ya? Iya, Oh dari jurusan apa? dari jurusan bimbingan dan konseling. Oh udah semester berapa Mbak sekarang? Udah semester 5 Bu. Oh udah semester 5 ya, kurang 2 tahun lagi. Oke, jadi Mbak Uti emang dari rumah tujuannya langsung ke sini atau abis kelas Mbak? Habis kelas, cuma tadi pas pergantian matkul yang kedua, dosennya sedang izin karena ada urusan di luar yang harus diselesaikan. Oh, siapa Mbak dosennya? Dosennya Ibu Nike. Oh iya, emang tadi tuh ada rapat Mbak di kampus 2 di mana ada rapat dadakan beliau itu. Oke, sekarang saya mau tanya ke Mbak Uti, tujuannya Mbak Uti datang ke sini untuk apa? Tujuan saya kesini untuk melakukan konseling. Oh, untuk melakukan konseling ya. Oke, sebelum kita masuk ke tahapan konseling, saya mau tanya ke Mbak Uti terlebih dahulu. Mbak Uti sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum pernah Bu. Oh, belum ya. Jadi sekarang ini adalah pengalaman pertama Mbak Uti mengikuti sesi konseling. Oke, seperti itu. Tapi Mbak Uti sudah ada pandangan belum konseling itu seperti apa, tujuannya apa, kayak gitu? Setahu saya, proses konseling itu suatu proses bantuan untuk menyelesaikan masalah konseling. Oke, benar sekali. Saya jelaskan lebih detail lagi ya. Jadi konseling itu adalah suatu proses di mana nanti konselor, yang dimana konselornya adalah saya dan Mbak Uti menjadi konseling dengan Mbak Uti sedang memiliki masalah dan datang kepada konselor. Nah kemudian Mbak Uti menceritakan masalah-masalah Mbak Uti, kemudian saya sebagai konselor akan membantu mengarahkan Mbak Uti menyelesaikan masalah Mbak Uti. Tetapi dengan semua keputusan, semua penyelesaian masalah itu ada di tangan Mbak Uti. Saya hanya mengarahkan dan membantu Mbak Uti untuk mengambil keputusan saja, seperti itu. Baik Bu. Oke, sebelum kita mulai ya, kita batasi terlebih dahulu sesi konseling kita hari ini karena nantinya saya ada kegiatan lain, saya sudah ada janji. Kita batasi 45 menit, apakah cukup Mbak Uti? Cukup Bu. Oke, sebelumnya Mbak Uti ini kayaknya kelihatan tegang banget ya. Mungkin bisa dibuat nyaman terlebih dahulu duduknya atau ada yang difikirkan Mbak? Sebenarnya saya itu orangnya susah buat terbuka Bu. Jadi kalau saat sekarang ini ingin bercerita itu agak malu atau takut gitu Bu. Oke, takutnya itu kayak takut tersebar atau gimana? Iya, soalnya saya sebelumnya udah pernah cerita hal-hal kecil diri saya ke teman saya. Saya kira dia bisa untuk tidak berbagi ke orang lain, tapi dia berbagi ke orang lain. Yang Mbak Uti alami itu wajar sekali ya, karena saya juga kalau di posisi Mbak Uti mungkin juga merasakan hal yang sama, takut kayak bercerita kayak gitu ya, apalagi dengan orang lain, dengan orang asing juga gitu. Kita kan baru kenal gitu ya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait tentang konseling agar Mbak Uti ini bisa lebih percaya, agar Mbak Uti bisa lebih nyaman juga dan proses konseling kita berjalan dengan lancar. Jadi di dalam konseling itu ada beberapa asas Mbak. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana nanti Mbak Uti menceritakan semua masalah yang Mbak Uti miliki dan saya akan mendengarkannya dengan saya memiliki kode etik, yaitu dengan tidak menceritakan masalah Mbak Uti kepada yang lain, kepada orang lain, kepada pokoknya di luar ruangan ini gitu. Yang mengetahui hanya Mbak Uti, saya dan juga Tuhan gitu ya. Kemudian asas selanjutnya itu yaitu asas keterbukaan, di mana Mbak Uti nanti bisa dengan terbuka menceritakan semua masalah Mbak Uti dengan tanpa ditutup-tutupi, agar saya juga dengan terbuka bisa membantu Mbak Uti, mengarahkan Mbak Uti agar masalahnya bisa terselesaikan dengan maksimal, seperti itu. Kemudian ada juga asas kesukarelaan, di mana nanti Mbak Uti harus
harus menceritakan semua masalah Mbak Uti yang Mbak Uti alami, yang Mbak Uti rasakan, yang Mbak Uti pikirkan tanpa dengan keterpaksaan, ya, tanpa dengan keterpaksaan dan juga tanpa dengan ditutup-tutupi. Dan juga saya juga akan dengan terbuka membantu Mbak Uti juga, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai ya. Jadi kiranya apa nih yang lagi Mbak Uti rasakan yang mengganggu banget ke Mbak Uti sampai Mbak Uti bisa datang ke sini? Jadi gini Bu, kayak setiap ada orang yang datang ke saya ingin minta tolong atau apapun itu, saya seperti tidak bisa menolak. Saya selalu mengiyakan. Ada di mana yang saya sedang sakit atau sedang tidak baik-baik saja, tapi setiap siapa saja yang datang saya pasti selalu mengiyakan. Tapi Bu, saya sakit, kayak seperti tidak ingin begini, tidak ingin selalu mengiyakan ajakan orang, tidak mengiyakan seperti orang membutuhkan saya, tapi saat saya memang tidak bisa, saya ingin bilang tidak, tapi saya selalu gagal Bu. Jadi saya mau gimana pun kondisi saya, terluka sekalipun atau bahkan saya sakit atau apa, ketika orang datang saya selalu mengiyakan, tapi saya juga sakit Bu. Oke, jadi di sini Mbak Uti itu mengalami kesulitan ya untuk menolak atau mengatakan tidak kepada orang lain ketika dimintai tolong, seperti itu. Iya. Oke, kemudian apa yang Mbak Uti rasakan ketika Mbak Uti memaksakan diri Mbak Uti ya? Mbak Uti merasa memaksakan diri Mbak Uti enggak? Iya. Memaksakan diri ya untuk menolong orang lain. Kemudian apa yang dirasakan Mbak Uti ketika Mbak Uti selalu memaksakan dirinya untuk menolong orang lain, padahal Mbak Uti juga sebenarnya butuh pertolongan. Ya, bagaimana tuh perasaannya? Awalnya ya saya baik-baik aja, kayak oke lah, it's okay, gak apa-apa gitu. Memang kan kita harus saling membantu, apalagi teman sedang kesusahan, kita harus membantu. Tapi lama-lama seperti saya yang berantakan Bu, kayak saya juga ingin dimengerti, saya juga ingin ada di saat dimana saya perlu, orang itu ada, seperti apa yang saya lakukan ke dia. Tapi lama-lama saya juga capek dan sakit, jadi kayak ingin sekali saya untuk ayolah untuk saya bisa menolak dan bisa berani untuk berkata tidak, tapi tetap saya tidak bisa. Nah jadi intinya itu Bu, awalnya sih gak apa-apa aja, tapi lama-lama saya malah jadi seperti kesusahan sendiri, capek banget Bu rasanya. Tapi saya juga bingung harus kayak gimana. Saya tidak bisa untuk melihat orang sendiri itu, saya tidak bisa. Dia sedang perlu, sedang membutuhkan saya tidak bisa untuk membiarkan dia sendiri. Jadi saya mau gimana pun saya harus tetap mengiyakan. Oh, jadi Mbak Uti di sini tuh tidak bisa menolak permintaan orang lain, tidak bisa bilang enggak, karena Mbak Uti itu memposisikan diri Mbak Uti di posisi orang tersebut ketika memiliki masalah. Ya, karena Mbak Uti juga merasakan kalau misalnya Mbak Uti lagi ada masalah, nggak ada yang menolong, itu Mbak Uti merasa bingung. Apakah Mbak Uti merasa bingung, takut gitu ketika Mbak Uti ada di posisi orang itu? Iya. Iya, seperti itu ya. Jadi Mbak Uti juga takut orang itu merasakan hal yang sama juga dengan apa yang Mbak Uti rasakan. Oke, jadi Mbak Uti itu tidak bisa bilang enggak, tidak bisa menolak, karena memang Mbak Uti selalu memposisikan diri Mbak Uti di posisi orang tersebut, gitu ya. Tetapi juga Mbak Uti lama-lama merasa capek, berantakan ketika Mbak Uti terus-menerus memaksakan diri Mbak Uti. Oke, jadi seperti itu. Kemudian di sini saya akan bertanya kepada Mbak Uti, ketika Mbak Uti terus-menerus menolong orang tersebut, semisal ya Mbak Uti sudah menolong si A, kemudian si A ini merasa, oh ya berarti anak ini bisa
terus menerus tak mintain tolong kayak gitu. Kemudian si A ini kebiasaan minta tolong ke Mbak Uti, dan Mbak Uti ini posisinya tidak bisa menolak, masih belum bisa menolak. Apakah Mbak Uti merasakan hal yang sama dengan apa yang Mbak Uti lakukan, dan si A ini melakukan hal yang sama kepada Mbak Uti? Untuk pertama kejadian seperti itu, awalnya memang dia memberikan hal yang sama ke saya, tapi lama-lama tidak. Dia seperti memang hanya mengandalkan saya saja, tapi saya tetap tidak bisa untuk bilang tidak boleh atau tidak. Ya saya bakal terus temani dia kalau memang dia butuh saya. Apa yang Mbak Uti rasakan, apa yang Mbak Uti pikirkan ketika Mbak Uti tidak mendapatkan feedback dari orang-orang tersebut yang selalu Mbak Uti tolong? Saya membantu orang sebenarnya ikhlas, cuma yang buat saya untuk merasa kayak capek banget itu ya ketika saya untuk datang ke mereka meminta tolong, ya mereka menolak. Itu jadi buat saya kayak sakit juga, diginiin gitu, kayak capek banget. Tapi kayak kayak bingung mau kayak gimana tuh, bingung, tapi sakit, cuma bingung harus kayak gimana. Nggak ngarep untuk dikasih feedback, tapi cobalah gitu kayak ngertiin aku juga gitu. Tapi mau kayak gimana ya, orang lain udah kayak gitu ya, jadi cuma bisa nerima aja. Saya paham dengan apa yang Mbak Uti rasakan. Jadi Mbak Uti ini merasa sakit gitu ya, kecewa juga ya ketika Mbak Uti ini sudah melakukan semuanya. Mbak Uti terus menerus menolong orang tersebut, tapi Mbak Uti tidak mendapatkan feedback gitu ya. Tetapi juga di sini posisinya Mbak Uti sudah tahu kalau Mbak Uti tidak mendapatkan feedback. Apakah Mbak Uti sudah sadar dengan hal tersebut? Sudah tahu, tapi saya tetap melakukan hal yang sama. Iya. Jadi Mbak Uti ini sudah merasa sakit, tidak mendapatkan feedback. Kemudian Mbak Uti juga sakit juga karena Mbak Uti terus menerus memaksakan diri Mbak Uti menolong orang tersebut, padahal Mbak Uti jelas-jelas sudah tahu dan sadar bahwa Mbak Uti ini tidak mendapatkan feedback dari orang tersebut. Seperti itu Mbak Uti. Oke. Di sini saya akan bertanya lebih dalam lagi ya Mbak Uti. Sepertinya Mbak Uti ini ada kejadian nyata atau memang benar-benar merasakan atau mengalami dengan orang yang saya sebut dengan si A tadi. Apakah benar Mbak Uti pernah merasakan hal tersebut? Benar, Bu. Oh, oke. Memang itu terjadi kepada diri saya sendiri. Sudah. Apa itu? Kayak seperti saya mulai menolak dengan alasan yang memang benar-benar saya pikirkan terlebih dahulu, yang kalau saya menolak tidak menimbulkan sakit kepada dia, dan memang alasan itu memang benar-benar terjadi sama saya. Kayak seperti ada yang minta tolong dan saya sedang tidak enak badan, saya menolak dengan alasan ya saya sedang sakit, jadi kayak saya tidak bisa membantu orang lain. Tapi di saat itu juga awalnya memang saya biasa-biasa aja karena saya sudah menolak dengan alasan yang memang saya sedang alami. Tapi saya tetap terpikir kayak dia sama siapa, dia baik-baik saja atau tidak, dia sendiri, nanti dia bagaimana. Menurut Mbak Uti, kalimat mana yang bisa Mbak Uti gunakan ketika Mbak Uti ingin menolak ajakan orang lain tanpa menyakiti perasaannya orang tersebut? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan cara menolak ajakan atau permintaan tolong orang lain, Mbak Uti? Sepertinya sudah cukup, Bu. Jadi saya memang untuk menolak orang lain, saya akan memakai cara yang tadi. Dengan karena saya juga tidak ingin orang lain terluka dengan kata-kata saya, dan saya juga harus memahami diri saya sendiri. Jadi saya akan tetap mencoba untuk melakukan hal itu.
Oke, benar sekali Mbak Uti. Mbak Uti ini sudah luar biasa sekali ya, sudah pernah mencoba, terus juga Mbak Uti sudah merasakan ada yang masih mengganjal ya Mbak Uti. Mbak Uti berani datang ke sini untuk mengekspresikan, mengungkapkan dan juga meminta bantuan untuk pengarahan menyelesaikan masalah. Dan juga Mbak Uti di sini tadi sudah menyelesaikan masalah Mbak Uti sendiri dengan Mbak Uti bisa memutuskan Mbak Uti bisa menolak mereka itu seperti apa. Seperti itu ya Mbak Uti. Harapannya nantinya Mbak Uti bisa menerapkan di hari-hari berikutnya ketika Mbak Uti dimintain tolong, ketika Mbak Uti ingin diajakin dan kondisi Mbak Uti tidak bisa. Ya, bisa diterapkan ya Mbak Uti? Bisa Bu. Oke, alhamdulillah Mbak Uti. Di sini kesimpulannya Mbak Uti tadi yang awalnya kayak bingung gitu ya Mbak Uti ya, mau nolak permintaan tolong orang lain tuh kayak gimana, karena Mbak Uti tuh selalu posisikan dirinya Mbak Uti di diri orang lain ketika kesusahan itu bagaimana, pasti merasa takut, sedih kayak gitu ya Mbak Uti. Tetapi di sisi lain Mbak Uti juga bingung gitu ya, karena Mbak Uti sudah merasa capek, tapi Mbak Uti sudah pernah mencoba dengan menerapkan mirroring tadi ya Mbak Uti ya, itu sudah kemajuan yang luar biasa sekali. Dan juga Mbak Uti ini tadi sudah menyelesaikan masalah Mbak Uti sendiri dengan mengetahui cara yang tepat, karena Mbak Uti ini masih mengganjal ya, masih mengganjal ketika menolak orang lain itu seperti apa kayak gitu. Tapi Mbak Uti sudah memutuskan sendiri kalimat seperti apa yang pas ketika menolak orang-orang tersebut. Seperti itu ya Mbak Uti ya. Oke, tugas dari saya atau pesan dari saya di beberapa yang saya ucapkan tadi, bahwa memang yang Mbak Uti rasakan itu tidak apa-apa, itu wajar ya Mbak Uti ya. Mbak Uti tidak perlu merasa bahwa hal itu berlebihan, bahwa hal itu alay, itu wajar sekali ya Mbak Uti. Dan Mbak Uti bisa mengekspresikan banyak sekali cara Mbak Uti mengekspresikan, contohnya kayak empati dengan cara menanyakan keadaan orang tersebut ya Mbak Uti. Kemudian ketika Mbak Uti sedih, Mbak Uti bisa kayak menulis kayak gitu ya Mbak Uti. Alhamdulillah kita sudah alhamdulillah masalah Mbak Uti ini sudah terjawabkan, dan sudah Mbak Uti sudah mengetahui cara untuk menolak ajakan orang lain itu seperti apa. Sebelumnya apakah Mbak Uti ada yang mau disampaikan lagi atau mau ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu. Oke, sudah cukup. Tidak terasa ya Mbak Uti sudah 45 menit ya. Karena saya habis ini ada janji lagi di kegiatan lain, mungkin kita akhiri sampai sini ya Mbak Uti konselingnya. Dan gimana kalau semisal kita adain pertemuan lagi Mbak Uti untuk membahas perkembangannya Mbak Uti? Apakah Mbak Uti sudah bisa benar-benar menerapkan yang tadi atau belum? Kita adain pertemuan di minggu depan. Mbak Uti kiranya bisanya hari apa? Saya sebenarnya bisanya hari Selasa. Oke, hari Selasa di jam 2. Oke, di jam 2 ya siang. Mbak Uti. Oke, kita akan adain pertemuan lagi di hari Selasa di jam 2 siang, yang dimana kita sudah sepakat ya Mbak Uti. Mbak Uti sudah sepakat, saya juga sudah sepakat. Kita akan bertemu lagi di hari itu untuk membahas perkembangan Mbak Uti selanjutnya. Oke, di sini saya akan bertanya pada Mbak Uti, bagaimana perasaan Mbak Uti ketika Mbak Uti sudah mengekspresikan, sudah menceritakan juga, dan juga sudah memutuskan sendiri untuk menyelesaikan masalah Mbak Uti itu seperti apa? Bagaimana perasaannya? Sekarang saya sudah lebih lega karena apa yang saya pendam terus, saya sudah bisa keluarkan. Dan sekarang jujur saja rasanya seperti senang dan lega karena saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan ke depan, nanti saya harus seperti apa. Jadi kayak rasanya sangat-sangat lega sekali. Oke, alhamdulillah ya Mbak Uti ya. Mbak Uti sudah merasa lebih baik, dan juga Mbak Uti sudah bisa mengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Uti. Oke, mungkin itu saja, sampai sini saja sesi konseling kita hari ini. Semoga Mbak Uti selalu konsisten menerapkan hal yang kita obrolkan tadi ya, agar bisa berdampak lebih baik kepada Mbak Uti juga. Kemudian kita akan bertemu lagi di hari Selasa dengan jam yang tadi Mbak Uti sudah tentukan.
mungkin sampai sini saja sesi konseling kita. Saya akhiri ya Mbak Uti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.